Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan. Di dalam Lukas 8 ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Cerita ini mengisahkan bagaimana Yairus, dia punya seorang anak perempuan yang sakit, dan dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kota di mana dia tinggal. Dengan segala impian, segala tekad yang ada di dalam dirinya, dia ingin bertemu dengan Yesus supaya anaknya mengalami kesembuhan. Hal itu dialami oleh Yairus di dalam permasalahan yang dia hadapi saat itu. Begitu pula kita hari-hari ini, setiap orang yang percaya ketika dilanda permasalahan, hal yang pertama kita butuhkan adalah suatu pertolongan. Dan pertolongan bagaimana yang kita cari? Pertolongan yang kita cari adalah pertolongan yang datang tepat pada waktunya, bukan pertolongan yang datangnya terlambat atau tertunda. Dan bagaimana rasanya jika pertolongan yang kita tunggu-tunggu ternyata datangnya terlambat? Tentu hati kita pasti kesal, kita jengkel, kita marah, kita bersungut-sungut, kita emosi. Dan bahkan akhirnya kita meninggalkan Tuhan karena pertolongannya yang dari Tuhan itu terlambat. Tanpa kita sadari, keterlambatan yang sering kita hadapi di dalam pergumulan itu, ternyata Tuhan mengizinkan supaya itu terjadi di dalam diri kita, di mana Tuhan memiliki tujuan dan rencana yang indah di balik keterlambatan yang kita hadapi tersebut. Pertolongan sepertinya tertunda dan terlambat itu dialami oleh Yairus pada saat itu. Padahal dia adalah seorang kepala rumah ibadah, di mana dia mengalami masalah yang berat karena anak perempuan satu-satunya sakit dan meninggal. Dan pada saat dia mau bawa ke tempat di mana Yesus berada, dia harus mengalami perjalanan yang jauh. Dan di situ dia banyak berdesak-desakan dengan banyak orang. Ketika masalah datang, Yairus membuat satu keputusan yang sangat tepat, yaitu dia tidak lagi mencari pertolongan kepada manusia atau sumber-sumber lain yang ada di dalam dunia ini. Begitu pula kita sebagai orang percaya, di saat masalah datang, di saat pergumulan datang, di saat tekanan yang kita hadapi hari-hari ini, mengajarkan kita sebagai orang percaya supaya kita selalu mencari pertolongan yang tepat, yaitu pertolongan kepada Tuhan. Bukan kita mencari pertolongan kepada manusia. Hal ini mengajarkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa bagaimana Yairus, dia punya suatu tekad, kerinduan di dalam hatinya. Dia tetap datang kepada Yesus dan sambil tersungkur di bawah kaki Yesus, dia memohon supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Kata tersungkur menunjuk kepada suatu sikap kesungguhan hati yang didasari oleh kerendahan hati daripada Yairus. Begitu pula juga kita sebagai orang percaya, supaya kita tetap tersungkur di bawah kaki Tuhan dengan segala kerendahan hati kita.
Artinya kita tidak usah merasa malu, kita tidak usah gengsi karena dilihat oleh banyak orang. Dan saat itu Yairus dia tidak melihat kepada status sosialnya, tapi dengan kerendahan hatinya dia mau datang kepada Tuhan. Dia menanggalkan setiap atributnya, segala apa yang dia miliki statusnya, dan dia ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Begitu pula ketika kita ditimpa oleh banyak masalah sebagai orang Kristen, kita diajarkan, kita diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan. Kita jangan pakai kekuatan kita sendiri. Karena seringkali kita sebagai orang percaya, kita mau semuanya serba instan. Dan hal ini sering dialami oleh setiap umat sebagai orang percaya hari-hari ini. Semua maunya cepat, semua maunya apa yang mereka inginkan itu semua mereka peroleh dengan waktu yang singkat. Dan hal-hal ini selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia 17 ayat yang kelima katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas ayat ini menceritakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi hari-hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau dalam situasi pandemi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, banyak orang yang kecewa, ada yang putus asa. Mereka banyak mengeluh. Mereka merasakan bahwa seolah-olah Tuhan jauh kepada mereka. Tapi saya mau bilang bahwa hari ini apapun permasalahanmu, Tuhan selalu dekat kepada orang yang patah hati, orang yang remuk hati, orang yang hancur hatinya, orang yang mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memandang status sosial kita. Biarlah hari ini, saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan putus asa, jangan lihat keadaan sekelilingmu. Percayalah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.